yang lebih gilanya lagi, posisi dari Loji Bintang Timur atau yang sekarang difungsikan sebagai gedung Bappenas ini ternyata letaknya berada di tengah-tengah sebuah simbol raksasa yang sangat-sangat besar. Kalian bisa lihat sendiri kan? Posisinya benar-benar tepat sekali. Wah, ini berada di keren banget guys ya. simbol yang berukuran raksasa ini. Dan yes, ini adalah simbol Baphomet. Sangat luar biasa bukan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SSS. Kita sekarang mau scroll, tapi sekarang nggak tahu-tahu aja lah guys. Udah banyak kita ketawa-tawa ya. Sekarang scroll yang menghibur ya oke sih, tapi ada pelajaran dari scrollan kita ini sekali ini. Nah, langsung aja lah. Langsung klik. Ya. Nah. Yo kecoa. Apa kecoa? Anjir. Kata dia jadi astronot kecoa. Anjir, jahat banget kalau meledak. Itu Jir. Untung nggak ada kekecewaan. Wah, si Tachi. Aku akan menjadi kuat dengan caraku sendiri, bukan dari orang lain. Komennya, kucing oren ada-ada aja ya. Iya, kenapa kucing oren? Seharusnya kucing hitam dong. Kan gagak ya. Kenapa kucing bisa ngantuk dan merem di mana aja sih? Ampun dah. Iya. Kenapa kucing ngantuk kan ya? Bisa tidur beneran atau enggak sih kucing ini sebenarnya? Nggak tahu juga gua. Langsung aja. Ada Pak Mahfud nih. Ya, ada filosofi, ada asas, ada norma. Filosofi dan asas kalau belum jadi norma itu tidak bisa dihukum. Terus apa? Moral itu tadi. Moral. Misalnya. Moral. Kerakyatan yang dipimpin itu artinya demokrasi. Saya tidak suka demokrasi, tidak dihukum. Saya tidak mau ikut demokrasi, tidak dihukum. Tapi kalau Anda melanggar undang-undang demokrasi, bahwa demokrasi itu harus dilaksanakan pemilihan umum, saudara menghalangi pemilihan umum, itu saudara bisa dihukum. Oh, enak juga ya belajar hukum ini dari Pak Mahfud. Ternyata kita boleh nggak seneng sama demokrasi guys. Oke. Tapi nggak boleh melanggar undang-undang yang penting kan? Itu. Bukan karena saudara tidak suka demokrasi. Kalau Anda melanggar undang-undangnya tetap dihukum lah, gimana ya? Tapi karena melanggar undang-undang pemilihan umum, sudah melanggar norma. Moral, norma. Jadi hukum itu baru. Terima kasih Prof. Kalau Ilmunya. Norma. Kalau masih asas dan filsafat, gila, itu tidak ada hukumannya. Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Manusia harus dihormati. Orang tidak menghormati manusia, tidak apa-apa. Oke. Nah, kalau membunuh dihukum, kenapa? Melanggar norma. Ada undang-undang hukum pidana. Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain kan, itu bukan melanggar Pancasila, tapi melanggar kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan terjemahan Pancasila. Oke, Pak Mahfud, keren banget. Kita ini sekarang ini bingung ya, bicara sembarangan aja ngeri sekarang ini guys. Di zaman ini. Dikira meteor roket SpaceX Starship Elon Musk meledak di angkasa. Wush. Kayak ini ya. Apa sih itu? Planet itu. Kali aku. Ini orang perang itu meledak. Elon Musk duitnya dari mana guys ya? Bisa banyak banget ya. Heran juga ya. When the sky falls. Hai, lanjut. Buat busa.
Ternyata semudah itu buat busa. Ternyata semudah itu guys buat busa. Tapi kenapa mahal banget busa? Ya aja mau beli busa untuk peredam studio, mahal juga ya busa ya. Gak ada sih barang mahal, belum ada duitnya aja sih itu. Dari cairan itu memang kayaknya agak berbahaya juga sih busa ini karena kimiawi apa yang enggak kimiawi. Lanjut. Yo buat apa bang? Panci nasi goreng apa? Bandes kayak alatnya lengkap banget asu. Alat musik apa nih? Bener-bener film sialan. Wah, aneh yang komen. Orang bikin kayak gini apa bisa kecukupin ya makannya ya? Orang luar emang banget dah. Lanjut. Reaksi pemuda ini terlihat sangat bahagia saat pohonnya berhasil ditebang. Anjir, pegel banget. Tebang pohon 3 hari 3 malam. Siapapun, anjir ini video yang ulang-ulang itu guys ya. Kurang ajar. Siapapun tolong kabari kalau pohonnya udah tumbang. Videonya diulang-ulang ini payah banget dah. Apa lagi nih? Impian anak arsitek, mimpi buruk anak sipil. Gimana nih bentuk strukturnya Sophia nih? Strukturnya masang pondasi gimana? Itu takut jatuh banget lah. Anak arsitek desain aja nih. Anak sipil mikirin supaya nggak rubuh gimana. Tapi kan berbagi tugas lah, makanya kompromi kan. Lanjut. Ini adalah asin tibuok, salah satu garam paling langka di dunia yang berasal dari Provinsi Bohol, negara Filipina. Garam ini juga sering disebut sebagai the dinosaur egg salt karena bentuknya yang menyerupai telur dinosaurus. Asin tibuok terbentuk melalui proses pembuatan yang unik dan memakan banyak waktu. Prosesnya dimulai dengan merendam sabut kelapa di dalam genangan air laut yang asin selama berbulan-bulan. Perendaman yang lama ini bertujuan untuk memastikan bahwa sabut kelapa menyerap cukup banyak mineral garam dari air laut. Setelahnya sabut kelapa dikeluarkan dari air dan dipotong-potong lebih kecil untuk dijemur selama seharian. Di hari berikutnya, sabut kelapa dibakar menggunakan api kecil selama seminggu penuh hingga berubah bentuk menjadi abu yang mereka sebut gasang. Gasang lalu ditempatkan pada wadah penyaringan khusus dan selanjutnya disiram menggunakan air laut. Air ini lalu ditampung dan dikumpulkan pada wadah dan siap untuk dimasak sebagai bahan utama pembuatan garam asin tibuok. Larutan tersebut kemudian direbus dalam pot tanah liat hingga airnya menguap, meninggalkan garam padat yang membentuk struktur unik seperti telur. Keren. Tradisional ini menghasilkan pantes langka cara pembuatannya yang ribet. Mungkin mahal juga ya. Iya sih kayaknya mahal sih itu. Yang digunakan. Halo Dek. Prank mic bau tai, woi bangke banget. Departemen Kejujuran Mic Anak. bau tai. Namanya siapa? Aku mau kasih pertanyaan, kalau semisal kamu benar, aku kasih version flag. Bohongan paling besar Gak kamu tahu apa? dari ekstrak tai ya, ya guys. Bikinnya. Kenapa? Kemana? Udah bang, jadilah bang. Oke. Udah lah bang. Udah. Bohong sama siapa? Udah cukup bang. Bang udah cukup bang. Oh, batal puasa. Udah cukup bang mic-nya bang. Udah cukup bang mic-nya bang. Oh, bau. Aduh. Oh iya, enggak. Coba. Enggak kok tuh. Enggak kan?
Iya, kasihan banget guys. Ini Frisian Black-nya. Jadi bang, jadi bang. Oke. Oke. Gimana? Kesan pesannya tadi? Kesan pesannya gimana? Udah bang. Desain dari bundaran HI ini sangat mirip seperti simbol ini. Ah, ini cocokologi atau enggak sih nih? Masalah ini. Freemason memang jenis ilmu matematika dan geometri pada zaman ya Freemason. Tapi Illuminati dengan Freemason ini katanya beda. Difungsikan sebagai kantor Bappenas. Tapi nggak tahu juga sih ya. Namanya misteri dunia ini. Dan yang lebih gilanya lagi, posisi dari Loji Bintang Timur atau yang sekarang difungsikan sebagai gedung Bappenas ini ternyata letaknya berada di tengah-tengah sebuah simbol raksasa yang sangat-sangat besar. Kalian bisa lihat sendiri kan? Posisinya Wah, ini benar-benar kayak- tepat sekali. Wah, ini berada di sinkron tengah banget, guys, ya. simbol yang berukuran raksasa ini. Dan yes, ini adalah simbol Baphomet. Sangat luar biasa bukan? Wah, itu kayaknya by design itu. Nggak tau lah, misteri dunia ini perasaan banyak banget. Soalnya ini saya kasih bocoran sedikit. Jadi kalau Anda merasa ada yang hidupnya sulit atau miskin, jadi ada, saya nggak bisa bilang dia. Jadi ada suatu kelompok yang memang dibentuk yang isinya orang-orang jenius guys. Jadi orang-orang jenius ini kumpul. Ya ini nggak tahu visi misinya apa, tapi yang jelas setahu saya orang inilah yang menguasai dunia lah, gampangnya gitu aja. Ya itulah, belajar lagi lah, tapi omongan saya bisa salah dan coba cari lagi lah. Takut juga saya ngomong itu. Desain dari bundaran HI ini When the sky fall. Ada satu sahabat datang, Ramadan nih, ya Rasulullah, binasa saya. Karena Nabi SAW, kenapa kok binasa? Saya baru gauli istri saya di siang hari Ramadan. Dekat, saya nggak tahan, maka saya gauli dia. Waduh, nafsu Maka ya. Nabi SAW, kalau begitu bebasin budak. Dia bilang, saya tidak punya Rasulullah. Baik, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah. Iya tuh. Apalagi puasa 2 bulan. Baik, beri makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, saya orang miskin. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, di antara 2 gunungnya Madinah, maksudnya seluruh kota Madinah ini, nggak ada orang lebih miskin dari saya. Artinya saya yang paling pantas untuk ini. Nggak ada yang lebih miskin dari saya, kata sahabat itu. Maka Rasulullah SAW tersenyum, tertawa. Kata sahabat sampai itu. kelihatan. Dan Kata sahabat makanan itu. Bawalah, makan sama keluarga. Tahu hewan amfibi? Pernah dengar kayak hewan amfibi? Enggak. Pernah dengar hewan amfibi? Enggak. Enggak pernah dengar Amfibi. amfibi? Enggak. Hidup di, hidup di 2 alam nggak sih guys? Amfibi. Amfibi. Iya amfibi. Tahu nggak amfibi itu apa? Apaan? Tolong kaki tahu? sakit. Kata itu termasuk Ini hewan. seriusan nggak tahu. Ya, Sebutkan satu hewan selain kata. selain kata Buaya enggak ya? Kurang-kurang enggak? amfibi kan? Amfibi apa sih? Iya, amfibi. Amfibi. Koin tuh ih. Amfibi itu yang apa sih? Cacing. Cacing bukan amfibi. Amfibi kan? Emang dia hidup di laut apa ya? Yang termasuk hewan amfibi. Amfibi tank itu amfibi tank. Tank. Tank amfibi. Sebutkan satu hewan Kenapa amfibi kupu-kupu? selain kata. Hidup di udara dan tanah apa dia? Buaya. Aduh. Kadal. Aduh. Aduh. Sebutkan satu hewan amfibi. Amfibi. Kura-kura. Salah. Sebutkan satu hewan Kura-kura amfibi enggak selain bener kata. juga ya kura-kura ya. Nah, itu apa sih buaya? Buaya. Buaya bukan guys. Binyawa. Wah.
Ini pembuatan gula. Oh, direbus. Tapi gula ini alah, bahasa Inggris semua ini komennya ya. Ini adalah Samudra Pasifik, dan samudra ini begitu besar sehingga jika semua negara di dunia dimasukkan ke dalamnya, masih akan ada ruang tersisa. Tapi, bagaimana jika seseorang tersesat di tengah laut dengan sebuah perahu? Itulah yang terjadi pada Jose Salvador Alvarenga dari Meksiko. Ada orangnya guys, Setelah mengetahui tersesat. bagaimana Alvarenga selamat, Anda akan terinspirasi. Sebenarnya, pada tahun 2012, dua nelayan pergi memancing dengan perahu kecil mereka di pantai Costa Azul di Meksiko. Hari itu, angin bertiup kencang dan diperkirakan akan ada banjir. Namun, kedua nelayan ini yang mencari nafkah harus menangkap ikan. Mereka pergi agak jauh ke laut untuk memancing dan segera berbalik untuk pulang. Namun, saat kembali, mesin perahu mereka rusak, dan mereka terjebak sekitar 25 km dari Meksiko. Tak lama kemudian, angin kencang mulai bertiup, Jauh ya. dan perahu mereka terbawa jauh dari Meksiko. Sayangnya, mereka tidak memiliki cara untuk menghubungi dunia luar. Mereka Ya gimana di laut ada sinyal apa? air seni, dan daging ikan. Tetapi setelah 4 bulan, salah satu dari mereka menyerah. Setelah itu, Alvarenga tetap duduk sendirian di perahu selama berbulan-bulan. Dan hampir 438 hari kemudian, dia tiba di sebuah pulau bernama El Giganto, yang berjarak sekitar 10.800 km dari Meksiko. Di sana, setelah 1,5 tahun, dia akhirnya bisa berhubungan dengan orang luar. Dan dari sana, dia dibawa kembali ke Meksiko. Ini adalah Samudra Pasifik. Gokil masih hidup. Sehingga seorang profesor sedang makan siang di kantin kampus. Tak lama, seorang mahasiswa berjalan mendekat dan Wah, ini mengajak untuk duduk kata-kata di depan ini kelas. selalu ada pasti. Profesor berkata, burung dan babi tidak makan bersama. Mahasiswa itu terdiam sejenak, lalu menjawab, oh maaf, kalau begitu saya terbang saja. Merasa dipermalukan, profesor itu berniat membalas dengan memberikan nilai buruk pada ujian minggu berikutnya. Tapi betapa terkejutnya dia ketika memeriksa hasil ujian. Mahasiswa itu berhasil menjawab semua soal dengan sempurna. Akhirnya, profesor memberikan pertanyaan tambahan. Seandainya kamu menemukan 2 tas di jalan, satu berisi uang, dan satu lagi berisi kecerdasan dan kejeniusan, mana yang kamu pilih? Mahasiswa itu menjawab, saya akan memilih tas yang berisi uang. Profesor tersenyum sinis berkata, kalau saya akan memilih kecerdasan dan kejeniusan. Mahasiswa itu membalas, oh wajar pak, orang memang cenderung memilih apa yang tidak mereka punya. Merasa kesal, profesor itu menulis kata bodoh di pinggir kertas ujian mahasiswa itu. Mahasiswa itu mengambil kertasnya, duduk sebentar, lalu kembali ke meja profesor. Dia berkata, Pak, Anda sudah tanda tangan, tapi lupa kasih nilai. Seorang profesor sedang makan siang di kantin. Aduh. Asin apa manis bang? Asin. Iya. Asin bang ya. Ya, asin. Ya, sin. Lagi bang. Lagi. Lagi. Dikit lagi. Lagi. Oke. Cukup. Oke, sesuai request ya. Bubur deh bang. Bubur Pak ini tidak boleh tambahin lagi dikit lagi. senang eye contact. Lagi bang. Dikit lagi. Lagi bang. Udah. Cukup segini. Kenapa nggak lihat orangnya? Enggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Manis nggak usah ya. Nggak usah. Asinnya tambah nggak? Asinnya udah cukup. Nggak usah ditambah. Nggak usah. Adanya nggak ada bang. Nggak adanya biarin. Ya. Ya. Cakwe bang. Cakwe. Abang tentukan diri. Siap. Lagi. 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 Wah, ayam banyak banget ayam. Enak banget ayam dikasih banyak. Terus. Terus. Op. Oh, ya. Nggak usah. Ah. Nggak usah. Cukup. Oke bang. Oke. Banyak dikit. Dah. Hah? Dikit lagi. Lagi. Ya. Lagi bang. Oke, cukup. Cukup. Nggak usah tambah. Nggak usah. Ayam bang. Ayam terus. Tentukan diri. Terus. Wah. Tadi bukan ayam berarti. Dikit lagi. Riuk. Wah, ayam banyak banyak. Nggak usah. Ayamnya banyak banget. Oh, goreng. Mantep banget lah itu. Terus lagi. 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 Oh, jadilah Oke, bang, udah. bang, rugi bang, Cukup. bang. Sambalnya dipisah. Bang rugi bang. Oke. Satu aja. Seorang pria mencelupkan jarinya ke dalam cat basah dan menggambar 3 garis di sisi sepatu. Tindakan sederhana ini menandai dimulainya merek Adidas yang terkenal di seluruh Adidas. Ini karena saudaranya telah memulai merek terkenal lainnya, yakni Puma. Namun, sebelum persaingan ini, kedua bersaudara itu benar-benar bekerja sama pada tahun 1984. Sang kakak adalah seorang pembuat sepatu miskin yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk meneliti dan mendesain sepatu. Tetapi tidak ada yang tertarik untuk membelinya. Orang-orang menganggap sepatu Tuh guys, usaha itu tidak mengkhianati hasil
Kalau kalian serius, konsisten, memang berat. 10 tahun belum tentu jadi usaha kalian. Tapi kalau udah jadi, mendunia seperti Adidas. Sepatunya tidak berguna. Sementara sang adik adalah seorang penjual yang berbakat, yang sepenuhnya mendukung saudaranya. Ia sangat protektif, bahkan ia pernah memukul salah satu pekerja sang kakak karena mengatakan hal-hal buruk tentangnya dan kemudian memecat pekerja tersebut. Setelah kejadian ini, kedua bersaudara itu memutuskan untuk berbisnis bersama. Sang adik bekerja keras menjual sepatu dan siapa yang memakainya akan langsung menyukainya. Sepatu mereka menjadi sangat populer hingga akhirnya mereka membuka pabrik. Seiring berkembangnya bisnis, kebanyakan orang mulai memuji sang kakak atas keberhasilannya. Namun keadaan berubah ketika sang kakak menolak untuk menjual sepatu kepada tentara Jerman selama perang ini, yang membuat adiknya sangat marah sehingga dia memutuskan untuk melepaskan diri dan memulai mereknya sendiri yang tidak lain adalah Puma. Seorang pria mencelupkan jarinya ke dalam cat. Ternyata kakak beradik ya, Puma sama Adidas ya. Gak tahu sih kalau belum dibeli orang kan. Bisa. Nah. This is how I avoided COVID. Ya, orang yang berhasil melewati game Mario Bros tersulit. Emang yang terakhir kayak gini ya? Aduh. Portal apinya banyak banget. Lihatin berapa tahun ini. Gua aja udah males liatnya. Waduh. Gila bang, respect gua. Hasil percobaan setelah 99 kali mencoba. Anjay. Keren. Para warga, ada yang pernah panen dengar tanaman, sisal atau nama ilmiahnya Agave sisalana, dikenal dengan daunnya yang panjang, keras, dan berduri. Tanaman ini merupakan keluarga Agavaceae yang berasal dari daerah tropis di Meksiko. Tapi tahu gak para warga, keren ini lidah buaya. dapat serat yang sangat kuat dan bernilai tinggi, yang sering digunakan untuk membuat berbagai produk tekstil dan non-tekstil, seperti tali, karung, tikar, dan bahkan bahan bangunan. Tanaman sisal dipanen setelah berumur 4 hingga 6 tahun, dan daunnya yang panjang bisa mencapai 2 meter. Selain manfaat industri, tanaman sisal juga bisa dijadikan tanaman hias atau untuk rehabilitasi lahan, karena mampu tumbuh di daerah yang tandus. Wah, ini bagus nih, para warga yang pernah nemu ini tanaman bekas-bekas sisal, pertambangan komen nih bawah ya. pemerintah. Lanjut. Waduh, dapat ikan buntal si orang ini. Waduh. Pompa badan dia. Ikan buntal nih beracun kan, guys? Katanya sih beracun. Katanya sih beracun, ikan buntal. Lucu banget. Wow, es PUBG. Backsound sebuah game perang yang iya ya. Dengar lagu ini kayak main PUBG di malam-malam hari 2018 2019 sebelum Covid itu ya. Sebelum negara api menyerang. Wah. Aduh, bang. Tuh. Guys, ke dokter. Aduh. Gliss 436b, planet aneh dengan elemen api dan es yang menantang fisika.
Aneh juga ya, es dan api. Wah, ada-ada aja ya. Kenapa Tuhan berikan ini? Fisika enggak. Tapi ini kan api kan kalau nggak ada oksigen kan nggak bisa. Apa ada oksigen di situ, guys? Kalau matahari kan nuklir ya, jadi nggak perlu oksigen. Kalau api kan ini, kalau api beneran kan perlu oksigen, guys. Mana juga ya? Ada yang komen nggak ya? Nggak ada yang komen. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ರಿ Main lah, tidak ಪಂಚೆ ಹೋಗಿ ಬಾರ್ಲಿ ya orang. ನೀರಾಗ ಬೈತಾಲಿ Ngagetin orang dia ada aja. Dia kayak ditindik, rasanya kayak ditindik. ಬಿಡ್ತು ನಾಲ್ಗಿ ತಕೋರು. Udah gitu aja lah guys. Cukup hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, bye.